Terima kasih Mbak Mahar. Jarang ada yang mau bicara baik-baik sama saya. Tidak perlu berterima kasih, Pak. Ini memang tugas saya. Bayangkan seorang customer service bank cantik bernama Sarah, berhijab rapi dan dikenal ramah, tiba-tiba karirnya hancur hanya karena membela seorang tukang ojek lusuh bernama Hendro yang dihina di depan umum. Ia ditendang dari pekerjaannya, dicap pembangkang dan dipermalukan. Tapi, bagaimana jika ojek yang dibelanya itu ternyata menyimpan rahasia yang bisa membalikan segalanya? Siapa sebenarnya Hendro? Namun sebelum kita lanjut ke cerita selengkapnya, bagi yang beragama Islam, mari kita menuliskan sholawat Nabi Muhammad SAW. Semoga sholawat ini menjadi saksi agar kita mendapat syafaat Nabi di akhirat kelak. Like dan subscribe ke channel Tinta Waktu sangat membantu kami untuk terus bersemangat membagikan cerita-cerita yang inspiratif. Pagi itu langit Jakarta tampak cerah, tapi tidak dengan hati Sarah. Ia berdiri di balik meja customer service Bank Arta Sentosa, mengenakan seragam rapi dengan hijab pastel yang tersemat sempurna. Senyum profesional tetap ia pasang, meski dadanya terasa sesak. Sudah 3 tahun ia bekerja di bank itu, melayani nasabah dengan sepenuh hati. Baginya, pekerjaan ini bukan sekedar mencari nafkah, tapi juga ladang pengabdian, tempat ia berusaha menjadi manusia yang berguna bagi orang lain tanpa memandang status atau isi rekening. Suasana bank pagi itu cukup ramai. Suara mesin antrian berbunyi bergantian, langkah sepatu mengkilap para nasabah kelas atas terdengar jelas di lantai marmer, dan aroma pendingin ruangan bercampur wangi parfum mahal. Sarah melayani satu persatu nasabah dengan sabar, hingga tiba-tiba suasana berubah. Di dekat pintu masuk, seorang pria paruh baya berdiri canggung. Pakaiannya lusuh, jaket ojeknya tampak sudah lama dipakai. Helmnya kusam dengan beberapa goresan. Namanya Hendro. Ia melangkah ragu ke dalam bank, matanya menelusuri ruangan megah yang terasa asing baginya. Beberapa satpam memandangnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu saling berbisik. "Pak, mau kemana?" tanya salah satu satpam dengan nada dingin. "Saya mau ke customer service," jawab Hendro pelan. Suaranya berat, seperti menahan sesuatu. Satpam itu mengernyit. "Keperluannya apa?" "Saya mau urus rekening lama saya." Belum sempat Hendro melangkah lebih jauh, seorang pria berjas rapi yang ternyata supervisor layanan ikut mendekat. Wajahnya menunjukkan ketidaksabaran. "Pak, kalau cuma mau nanya saldo kecil, silakan ke ATM saja. Di sini untuk nasabah prioritas." Beberapa nasabah lain mulai memperhatikan. Ada yang tersenyum sinis, ada pula yang terang-terangan menatap Hendro dengan pandangan meremehkan. Hendro menunduk, tangannya mencengkram tali helm. Saat itulah Sarah melihat kejadian itu. Dadanya langsung bergejolak. Ia berdiri dari kursinya dan melangkah mendekat. "Maaf Pak," katanya lembut namun tegas kepada supervisornya. "Setiap orang berhak dilayani di sini, apapun latar belakangnya." Supervisor itu menoleh tajam. "Sarah, kembali ke meja kamu. Ini bukan urusanmu." Sarah menelan ludah. Ia melirik Hendro yang berdiri kaku, lalu kembali menatap supervisornya. "Justru ini urusan kita bersama, Pak. Bank ini berdiri untuk melayani, bukan memilih." Ruangan mendadak hening. Beberapa nasabah terkejut, sebagian lagi terlihat tidak suka. Supervisor itu mendekat, suaranya direndahkan namun penuh tekanan. "Kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan. Jangan sok pahlawan di sini." Sarah menghela nafas. Tangannya gemetar, tapi hatinya mantap. Ia menoleh ke Hendro dan tersenyum. "Silakan Pak, mari ke meja saya. Saya akan bantu." Hendro terdiam sejenak seolah tak percaya ada yang membelanya. Ia mengangguk pelan dan mengikuti Sarah. Dari kejauhan, bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang mencibir, ada pula yang memandang Sarah dengan heran. Di meja customer service, Sarah melayani Hendro dengan sopan. Ia meminta kartu identitas dan buku rekening lama. Saat Hendro mengelolakannya dari dompet usang, Sarah sempat melihat betapa tua dan rapuhnya buku itu. Namun ia tidak menunjukkan reaksi apapun selain profesionalisme. Sementara itu, supervisor tadi memperhatikan dari jauh. Wajahnya memerah menahan amarah. Baginya, apa yang dilakukan Sarah adalah pelanggaran tak tertulis, melawan hierarki dan mencoreng citra bank di depan nasabah penting. "Terima kasih Mbak," kata Hendro lirih saat Sarah memeriksa data. "Jarang ada yang mau bicara baik-baik sama saya." Sarah tersenyum kecil.
Tidak perlu berterima kasih, Pak. Ini memang tugas saya. Namun di balik senyum itu, Sarah tahu resikonya besar. Ia sadar melawan atasan di tempat umum bukan hal sepele. Karir yang ia bangun dengan susah payah bisa runtuh kapan saja. Tapi entah mengapa hari itu ia tidak bisa diam. Ada suara kecil di hatinya yang berkata bahwa jika ia membiarkan ketidakadilan berlalu, maka semua pencapaiannya tak berarti apa-apa. Beberapa menit kemudian, supervisor itu datang bersama manajer cabang. Wajah manajer itu dingin, matanya tajam menilai situasi. "Sarah, selesai melayani nasabah itu, segera ke ruang saya," katanya singkat. Nada itu membuat jantung Sarah berdegup kencang. Ia mengangguk pelan. Hendro menangkap kegelisahan Sarah di wajahnya. "Mbak, kalau saya bikin masalah, saya bisa pergi," katanya ragu. Sarah menggeleng. "Tidak, Pak. Tunggu sebentar lagi." Saat Hendro akhirnya meninggalkan meja dengan urusan sementara selesai, ia sempat menoleh dan menatap Sarah lebih lama. Ada sesuatu di sorot matanya, bukan sekedar rasa terima kasih, melainkan seperti orang yang sedang mengamati sebuah keputusan besar. Sarah kembali ke mejanya tapi pikirannya melayang. Ia tahu setelah ini, segalanya mungkin berubah. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil membela seorang tukang ojek hari itu akan menjadi awal dari badai besar. Badai yang bukan hanya mengguncang karirnya, tapi juga membuka rahasia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan di balik helm lusuh Hendro, tersimpan sebuah kisah yang siap membalikan pandangan semua orang tentang siapa yang sebenarnya pantas dihormati. Pintu ruang manajer cabang tertutup perlahan di belakang Sarah. Ruangan itu dingin, jauh lebih dingin dari ruang layanan nasabah. Dindingnya dihiasi lukisan mahal dan rak penuh penghargaan bank. Sarah berdiri tegak di depan meja besar dari kayu gelap, sementara manajer cabang dan supervisor yang tadi memarahinya duduk berdampingan. Tatapan mereka tajam, tanpa senyum, seolah Sarah bukan lagi karyawan teladan, melainkan masalah yang harus segera disingkirkan. "Sarah," ujar manajer cabang membuka pembicaraan, suaranya datar namun mengandung tekanan. "Kamu tahu kenapa dipanggil ke sini?" Sarah menarik napas dalam-dalam. "Karena saya melayani nasabah, Pak." Supervisor di sampingnya mendengus kecil. "Jangan bermain kata. Kamu melawan atasan di depan umum. Kamu mempermalukan bank. Kami punya standar. Ada segmen nasabah yang harus dijaga kenyamanannya. Penampilan pria itu..." Ia berhenti sejenak, memilih kata, "tidak sesuai dengan citra bank kita." Sarah mengekapal jemarinya perlahan. "Dengan hormat, Pak. Citra bank seharusnya dibangun dari pelayanan yang adil, bukan dari menilai orang dari pakaiannya." Kalimat itu membuat ruangan hening beberapa detik. Supervisor mencondongkan tubuh ke depan. "Kamu sadar sedang berbicara dengan siapa?" "Saya sadar," jawab Sarah lirih tapi jelas. "Dan justru karena itu, saya merasa perlu menyampaikannya." Manajer cabang menghela napas panjang lalu berdiri. "Kamu karyawan pintar, Sarah. Nilai kamu bagus, nasabah sering memuji. Tapi kepintaran tanpa kepatuhan hanya akan merusak sistem." Sarah menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya kembali. "Kalau sistem mengajarkan untuk merendahkan orang lain, mungkin sistem itu yang perlu dipertanyakan, Pak." Kalimat itu seperti palu terakhir. Supervisor berdiri dengan wajah merah. "Cukup, kamu sudah melewati batas." Manajer cabang kembali duduk. Nada suaranya kini dingin dan final. "Kami tidak bisa mempertahankan karyawan yang tidak sejalan dengan nilai perusahaan. Mulai hari ini, kami nonaktifkan sementara. HR akan mengurus kelanjutannya." Kata-kata itu menghantam Sarah tanpa ampun. Nonaktif, itu berarti skorsing, bahkan bisa berujung pemecatan. Tenggorokannya terasa kering. Namun anehnya, di balik rasa takut itu, ada ketenangan yang tak ia duga. "Baik, Pak," jawab Sarah pelan, "terima kasih sudah menyampaikannya." Ia berbalik dan melangkah keluar ruangan dengan kaki sedikit gemetar. Di luar, aktivitas bank masih berjalan normal. Tidak ada yang tahu bahwa hidup seorang karyawan baru saja berubah drastis. Sarah kembali ke mejanya untuk mengambil tas. Beberapa rekan kerja memandangnya dengan tatapan iba. Sebagian lain pura-pura tidak melihat. Saat ia melangkah menuju pintu keluar, ia melihat Hendro berdiri di dekat ATM. Pria itu tampak hendak pergi namun berhenti ketika melihat Sarah. "Mbak," Hendro mendekat, wajahnya penuh kekhawatiran. "Saya lihat tadi, Mbak dipanggil ke dalam." Sarah menyinsek kecil. "Tidak apa-apa, Pak. Hanya urusan kantor." Hendro mengamati Sarah beberapa detik, seolah mencoba membaca sesuatu di balik senyum itu. "Kalau gara-gara saya minta maaf." Sarah menggeleng. "Bukan karena Bapak. Ini pilihan saya." Hendro terdiam, ia mengangguk pelan, lalu berkata, "Terima kasih, Mbak.
apa yang Mbak lakukan, jarang sekali ada orang seperti itu. Sarah mengangguk dan melangkah pergi. Pintu kaca bank tertutup di belakangnya, dan untuk pertama kalinya sejak lulus kuliah, ia melangkah keluar dari tempat kerjanya di tengah hari tanpa kepastian. Di luar, panas matahari terasa menyengat. Sarah duduk di bangku halte memandangi lalu lintas yang padat. Pikirannya bercampur aduk. Ia memikirkan orang tuanya di kampung, cicilan dan mimpi-mimpi yang kini terancam runtuh. Air matanya hampir jatuh, namun ia menahannya. "Aku memilih ini," bisiknya pada diri sendiri. Sementara itu, dari kejauhan, Hendro mengamati Sarah sebelum akhirnya menaiki motor tuanya. Namun berbeda dari yang terlihat, ia tidak langsung pergi. Ia berhenti di ujung jalan, membuka ponsel yang layarnya retak. Tangannya bergerak cepat, menelpon seseorang. "Ini saya," kata Hendro dengan suara tenang, sangat berbeda dari nada lirihnya di bank. "Tolong cek Bank Arta Sentosa, cabang pusat. Ada karyawan bernama Sarah. Dia baru saja dinonaktifkan." Suara di seberang terdengar terkejut. "Iya, saya ingin tahu siapa yang mengambil keputusan itu." Ia menutup telepon dan menatap gedung bank dari balik helmnya. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Tidak ada lagi kesan tukang ojek biasa. Ada sesuatu yang bergerak di balik diamnya. Sore itu, Sarah pulang ke kos dengan langkah berat. Ia membuka ponselnya dan melihat pesan dari HR yang mengkonfirmasi status nonaktifnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia merebahkan diri di kasur sempitnya, menatap langit-langit kamarnya. Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama, keputusan bank untuk membuangnya telah menarik perhatian orang yang sama sekali tidak mereka duga. Orang yang selama ini mereka anggap tak berarti, dan roda peristiwa mulai berputar ke arah yang tidak bisa lagi dihentikan. Babak baru dalam hidup Sarah baru saja mulai. Pagi berikutnya, Sarah terbangun lebih cepat dari biasanya. Tidak ada alarm kantor yang berbunyi. Tidak ada seragam bank yang harus disetrika, dan tidak ada senyum profesional yang harus ia pasang. Hanya keheningan kamar kos berukuran 3 kali 3 meter yang menyambutnya. Cahaya matahari menyelinap melalui celah gorden tipis, menyorot wajah Sarah yang terlihat lelah namun tetap tenang. Ia duduk di tepi kasur, memejamkan mata sejenak, mencoba menata pikirannya. Status non-aktif itu masih terasa seperti mimpi buruk. Namun anehnya, ia tidak menyesal. Dalam hatinya, Sarah tahu ia telah melakukan hal yang benar. Meski demikian, realitas hidup tak bisa diabaikan. Ia mengambil ponsel dan mulai menghitung tabungan. Angkanya membuat dadanya sedikit sesak. Ia harus segera mencari pekerjaan baru. Sementara Sarah bergulat dengan kegelisahan, di sisi lain kota, Hendro duduk di sebuah ruangan luas dengan dinding kaca menghadap gedung-gedung pencakar langit. Penampilannya sudah berubah. Jaket lusuh dan helm kusam kini tergeletak di sudut ruangan. Ia mengenakan kemeja sederhana namun rapi. Di hadapannya, 3 pria dan 1 wanita berpakaian formal duduk dengan sikap penuh hormat. "Jadi Pak Hendro," ujar salah satu dari mereka, "Anda yakin ingin turun tangan langsung?" Hendro mengangguk pelan. "Saya tidak suka ketidakadilan, apalagi jika dilakukan oleh institusi yang seharusnya melayani masyarakat." Ia memutar layar tablet di tangannya, menampilkan data Bank Arta Sentosa, grafik kepemilikan saham, laporan keuangan, hingga nama-nama direksi terpampang jelas. "Saya ingin laporan lengkap, terutama soal kebijakan internal dan cara mereka memperlakukan karyawan." "Baik, Pak," jawab wanita di seberangnya. "Tim hukum dan audit sudah bergerak." Hendro bersandar di kursinya. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Ingatannya kembali ke wajah Sarah yang berdiri tegak membelanya di bank. Keberanian itu langka, dan Hendro tidak pernah melupakan orang yang berani berdiri di sisi kebenaran. Di Bank Arta Sentosa, suasana mulai berubah. Manajer cabang menerima email dari kantor pusat yang meminta klarifikasi atas beberapa kebijakan layanan. Nada email itu formal, namun terasa berbeda. Lebih dingin, lebih tajam. Supervisor yang kemarin begitu percaya diri kini mulai gelisah. "Kenapa tiba-tiba pusat minta laporan detail?" gumamnya. Belum sempat ia menenangkan diri, sebuah kabar lain datang. Seorang nasabah prioritas membatalkan investasinya secara mendadak. Angkanya tidak kecil. Rapat darurat pun digelar. Tidak ada yang mengaitkan kejadian ini dengan tukang ojek lusuh kemarin, karena bagi mereka,
itu mustahil. Sore hari, Sarah mendapat panggilan tak terduga. Sebuah nomor asing muncul di layar ponselnya. Dengan ragu, ia mengangkatnya. "Selamat sore Mbak Sarah," suara di seberang terdengar sopan dan profesional. "Kami dari kantor pusat Bank Arta Sentosa. Kami ingin mengundang Mbak untuk klarifikasi terkait insiden kemarin." Jantung Sarah berdegup kencang. "Klarifikasi?" "Iya, kami ingin mendengar langsung dari Mbak." Sarah menutup telepon dengan tangan sedikit gemetar. Perasaannya bercampur antara cemas dan bingung. Ia baru saja dinonaktifkan, lalu tiba-tiba diminta klarifikasi oleh pusat. Ada sesuatu yang tidak biasa. Keesokan harinya, Sarah datang ke gedung kantor pusat bank dengan pakaian sederhana. Ia melangkah masuk dengan perasaan asing, seperti orang luar yang kembali ke dunia lamanya. Di ruang tunggu, ia melihat beberapa petinggi bank berlalu lalang dengan wajah tegang. Di ruang rapat kecil, Sarah diminta menceritakan ulang kejadian di cabang. Ia berbicara jujur, tanpa dilebih-lebihkan. Tentang Hendro, tentang sikap supervisor, dan tentang keputusannya membela nasabah. Salah satu pejabat pusat mengangguk pelan. "Terima kasih Sarah, kamu boleh kembali. Kami akan menindaklanjuti." Saat Sarah keluar ruangan, ia tidak tahu bahwa di lantai atas gedung itu, rapat yang jauh lebih besar sedang berlangsung. Nama Hendro disebut untuk pertama kalinya. Seorang direktur membaca laporan dengan wajah pucat. Ini, pemegang saham yang menguasai hampir 60 triliun rupiah aset investasi. Dan ia menggunakan identitas lapangan. Katanya terbata. Ruangan itu hening. Keringat dingin mulai bermunculan. Sementara itu, Hendro berdiri di balkon gedung kantornya memandang kota yang ramai. Ponselnya bergetar. "Laporan awal sudah masuk, Pak." Dan satu hal lagi, Sarah dipanggil oleh kantor pusat. Hendro tersenyum tipis. "Bagus, pastikan dia tidak dirugikan." Telepon ditutup. Angin kota berhembus pelan. Hendro menarik nafas dalam-dalam. Selama ini, ia memilih hidup sederhana untuk melihat dunia apa adanya. Dan hari itu, dunia telah memperlihatkan wajah aslinya. Wajah yang segera ia akan paksa untuk bercermin. Di kamar kosnya malam itu, Sarah duduk memandangi jendela. Ia merasa seperti berada di tengah arus besar yang tidak ia pahami sepenuhnya. Namun satu hal pasti, badai yang dimulai dari sebuah pembelaan kecil, kini tumbuh menjadi gelombang besar. Dan gelombang itu bergerak cepat, menuju pusat kekuasaan yang selama ini tak tersentuh. Bab ini bukan lagi tentang kehilangan pekerjaan. Ini tentang awal terbukanya kebenaran yang selama ini tersembunyi. Pagi itu, gedung kantor pusat Bank Arta Sentosa dipenuhi suasana tegang yang tak biasa. Ruang rapat utama di lantai tertinggi dipersiapkan secara mendadak. Para direksi duduk berjejer dengan wajar serius. Setelan jas mereka rapi namun tak mampu menyembunyikan kegelisahan. Di layar besar terpampang agenda singkat. Evaluasi kebijakan internal dan hubungan pemegang saham. Tidak ada yang berani bersuara lebih dulu. Pintu ruangan terbuka perlahan. Seorang pria paruh baya melangkah masuk dengan tenang. Penampilannya sederhana. Kemeja polos, celana gelap, tanpa aksesoris mencolok. Namun langkahnya mantap, dan sorot matanya membuat ruangan itu seketika hening. Beberapa direksi saling berpandangan. Mereka mengenali wajah itu dari laporan yang semalam membuat mereka sulit tidur. Hendro. Tidak ada jaket lusuh, tidak ada helm kusam. Yang ada hanyalah wibawa alami seseorang yang terbiasa berada di puncak, meski memilih berjalan di bawah. Ia duduk di kursi yang disediakan tanpa berkata apa-apa. Keheningan terasa menekan. "Saya tidak datang untuk menakut-nakuti." Hendro akhirnya membuka suara. Nadanya datar namun tegas. "Saya datang untuk mendengar penjelasan." Salah satu direktur menelan ludah. "Tentu Pak Hendro, kami menyesalkan kejadian di cabang. Itu di luar standar kami." Hendro mengangguk pelan. Masalahnya bukan hanya kejadian itu. Ia menatap satu persatu wajah di hadapannya. Masalahnya adalah budaya, ketika manusia dinilai dari pakaian, bukan dari haknya sebagai nasabah. Tidak ada yang membantah. Kata-kata itu terlalu tepat sasaran. Di lantai bawah, Sarah duduk di ruang tunggu HR. Tangannya saling menggenggam, hatinya berdebar. Ia masih belum memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Yang ia tahu, namanya mendadak menjadi pembahasan di banyak ruangan.
Seorang staf HR menghampirinya dengan senyum yang jauh lebih ramah dari sebelumnya. "Sarah, silahkan ikut saya." Ia dibawa ke ruang rapat kecil. Di dalam, beberapa pejabat pusat sudah menunggu. Salah satu dari mereka berdiri. "Sarah, setelah mempertimbangkan laporan dan evaluasi menyeluruh, kami memutuskan untuk mencabut status nonaktifmu. Kamu dipulihkan sebagai karyawan, bahkan..." Ia berhenti sejenak. "Kami ingin menawarkanmu posisi di divisi layanan etika dan pelatihan." Sarah terdiam, matanya berkaca-kaca. Saya tidak tahu harus berkata apa." "Katakan saja ya atau tidak," jawab pejabat itu sambil tersenyum. Sarah menarik nafas dalam-dalam. "Saya terima, dengan satu harapan, semoga tidak ada lagi orang yang diperlakukan seperti kemarin." Pejabat itu mengangguk. "Itu juga harapan kami." Beberapa jam kemudian, rapat besar di lantai atas berakhir. Keputusan strategis diambil. Supervisor dan manajer cabang yang terlibat langsung dikenai sanksi. Kebijakan layanan diperbaharui. Pelatihan ulang diwajibkan. Tidak ada pengumuman besar ke publik, namun getarnya terasa ke seluruh struktur bank. Hendro berdiri hendak pergi. Sebelum keluar, ia menoleh. "Saya berinvestasi di banyak tempat, tapi yang paling berharga bagi saya adalah keberanian seseorang yang memilih benar saat salah lebih mudah." Di luar gedung, matahari siang menyinari kota. Hendro berhenti sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya. "Sarah," katanya saat panggilan tersambung. "Semoga kamu baik-baik saja." Sarah terkejut mendengar suara itu. "Pak Hendro?" "Iya," jawabnya ringan. "Terima kasih sudah mengingatkan saya bahwa masih ada orang jujur di tempat yang tidak kita duga." Telepon ditutup. Sarah memandang ponselnya lama. Air mata akhirnya jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena lega. Beberapa minggu kemudian, Sarah kembali bekerja, bukan sebagai gadis yang takut kehilangan pekerjaan, namun sebagai perempuan yang paham nilai dirinya. Ia melatih rekan-rekannya tentang empati, etika, dan arti melayani. Setiap kali ia melihat nasabah dari berbagai latar belakang duduk di ruang tunggu, ia teringat hari ketika satu keputusan kecil mengubah hidupnya. Di sudut kota lain, Hendro kembali mengendarai motornya. Jaket lusuh itu kembali ia pakai bukan karena harus, melainkan karena ia ingin. Ia tersenyum kecil saat lampu merah menyala. Dunia tidak berubah dalam semalam, tapi hari itu, satu kebenaran telah menemukan jalannya. Dan mungkin itulah pelajaran paling berharga dari kisah ini, bahwa keberanian untuk membela yang benar tidak pernah sia-sia. Kadang ia memang harus dibayar mahal, dengan karir, dengan kenyamanan, dengan rasa aman. Namun pada akhirnya, kebenaran selalu menemukan cara untuk kembali, membawa keadilan bagi mereka yang memilih berdiri tegak meski sendirian. Jika kisah ini menyentuh hatimu, ingatlah bahwa di dunia nyata, kita semua punya pilihan yang sama. Diam atau peduli, menunduk atau berdiri. Karena seringkali perubahan besar lahir dari keberanian kecil yang dilakukan oleh orang biasa. Dan seperti Sarah, mungkin suatu hari nanti, keberanianmu akan menjadi cahaya bagi orang lain, tanpa pernah kamu sadari sebelumnya.